Oke, Mas Galih Adi Utama itu lahir di Jogja tahun 1988. Beliau ini tinggal di Girikerto, Turi, Sleman. Siapa tahu kalau mampir ke Jogja bisa ketemuan sama Mas Galih. Nah, beliau ini kuliah di UGM, jurusan S1-nya Sastra Nusantara tahun 2006 dan lulus tahun 2014. Kemudian dilanjutkan S2-nya di Pascasarjana Ilmu Sejarah UGM juga tahun 2016 sampai 18. Wah, ini lebih tertib itu. Dan kemudian menghasil tesisnya yang kemudian menjadi buku yang ada di dalam flyer kemarin itu berjudul atas nama kekuasaan Jawa, kontestasi politik Sultan Hamengkubuwono pertama tahun 1749 sampai 1790. Nah, selain itu Mas Galih juga pernah menulis tentang babat nitik sebagai sumber sejarah, dan kemudian ini kumpulan artikel yang dibukukan sepertinya yang berjudul Jejak Pesisir dalam Pembangunan Istana Mataram Islam abad 16 sampai 17. Itu ya sekarang apa bekerja sebagai dosen di Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma Jogja. Kemudian eh, riwayat pekerjaannya tahun 2023 itu ada menjadi narasumber Safari Duta Museum, kemudian diskusi Lincaan Sukowati, kemudian bedah buku sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, kemudian alih aksara terjemahan arsip Puro Paku Alaman, kemudian tahun 2024 menjadi tim ahli pemutakhiran konten label diorama Museum Benteng Fredebel. Kemudian di tahun 2025 sorry, menjadi kontributor artikel di Dinas Kebudayaan dalam rangka katalog pameran sistem pemerintahan Kerajaan Mataram. Dan kalau tidak salah sempat membaca buku tentang biografi Kohosing. Nah, Mas Gale ini menjadi salah satu penerjemah uh, aksara, alih aksara seperti itu dari biografi Kohosing ini. Karena yang awalnya ditulis dalam tulisan Jawa dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu teman-teman, oke. Seperti yang kemarin disampaikan di dalam flyer, kita tahu bahwa ngomongin tentang Hamengkubuwono itu nggak cuman bagaimana dia adalah seorang raja yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono. Ternyata di balik itu ada semacam konflik, ada intrik dengan saudaranya sendiri, bahkan keponakannya seperti itu untuk bersaing memperebutkan gelar yang mungkin secara pribadi itu sebagai bentuk legitimasi kekuasaan atau dalam istilah yang lain adalah mendaku kekuasaan seperti itu. Nah, kita akan lebih jauh lagi membahasnya lebih dalam itu silakan kepada Mas Galih untuk disampaikan, mungkin ada semacam eh, PowerPoint atau mau disampaikan secara lisan silahkan. Ya, baik. Suara saya terdengar ini, Mas Iqbal. Sudah jelas? Terdengar Mas. Oke, good. Mungkin untuk Sebelumnya terima teman-teman yang kasih. lain aman ya. Oh, aman ya suara saya Iya, ya? terdengar. Oke, siap. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih Mas Iqbal dan rekan-rekan temu sejarah yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk apa ini namanya? Membedah buku sendiri ya. Terlalu pede. Oke,
Dan juga kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir malam hari ini, ya mungkin setelah selesai berkegiatan seperti itu, masih menyempatkan diri untuk datang di acara ini. Matur nuwun sangat. Oke, mungkin sebelumnya disclaimer dulu ya, Mas Iqbal ya, eh, tentang buku ini. Semoga kelihatan ini. Waduh, malah nggak kelihatan. Jadi buku ini sebenarnya udah tidak diterbitkan lagi gitu. Itu kontrak dengan penerbitnya itu terakhir 2023. Jadi mungkin akan sangat susah sekali buku ini ditemukan gitu. Kecuali di penerbitnya. Dan kalau itu masih diterbitkan dalam jumlah banyak malah aneh lagi itu. Karena memang sudah kontraknya udah habis di 2023 dan belum ada rencana untuk diterbitkan lagi. Oke. Jadi buku ini bisa bisa akhirnya diterbitkan pada waktu itu tahun 2020 karena kebetulan pembimbing dan para penguji saya di S2 mensupport saya untuk bisa menjadikan tesis itu menjadi buku seperti itu. Dan baru bisa terwujud pada tahun 2020. Sehingga memang secara kurang lebih isinya itu ini banget ya, tesis banget ya, bukan bahasanya populer gitu. Nah, itu yang menjadi kekurangan saya dalam menyusun buku ini. Tetapi paling tidak buku ini sudah 3 tahun bertahan di pasar dan berjumpa dengan para peminatnya dan saya kira semoga bisa migunani atau berguna gitu. Oke, Eh, mungkin saya izin ini ya Mas ya, izin apa share screen sebentar gitu ya. Oke, saya izin share screen. Ah, mungkin nggak banyak, hanya 20 slide mungkin. Waktu saya berapa ini Mas? Mas Iqbal, waktu saya berapa menit? 10 menit, 15 menit? 40 menit mungkin cukup ya. Waduh, terlalu lama ya makan ya. Oke, oke. Baik, ini sudah saya coba ringkas begitu dan semoga nanti berhasil memantik minat dari teman-teman yang sudah hadir di layar Zoom ini ya. Oke, jadi eh, pada waktu itu ide penulisan buku ini adalah berkaitan dengan mata kuliah studi arsip yang kami rekan-rekan mahasiswa jalani di Arsip Nasional Republik Indonesia. Pada waktu itu kami ditugaskan untuk segera mencari topik yang kira-kira memungkinkan untuk dijadikan penelitian tesis gitu. Apa gitu kan. Nah, karena pada waktu itu juga saya kepikiran tentang apa namanya sejarah lokal gitu. Isunya masih santer terdengar pada waktu itu. Dan kebetulan saya lahir dan besar di Jogja, maka saya tidak ingin jauh-jauh untuk menuliskan tesis saya gitu. Ya, oke, kita tentang Jogja saja. Nah, rasa penasaran saya kemudian langsung kepada Hamengkubuwono pertama ketika di Arsip Nasional Republik Indonesia itu saya menemukan surat-surat eh, tertanda dan tertanda nama beliau Hamengkubuwono pertama dan capnya sekaligus. Jadi ada cap lilin merahnya itu. Nah, saya baca-baca, kemudian saya menemukan sesuatu yang mencurigakan di sana bagi saya, karena selama ini yang saya kenal itu adalah Raja Yogyakarta mengenakan gelar nama Hamengkubuwono gitu, bukan Pakubuwono. Nah, di dalam surat-surat itu uniknya itu saya menemukan bahwa Raja pertama Yogyakarta ini tidak menggunakan gelar Hamengkubuwono, tetapi justru malah Pakubuwono. Nah, yang membedakannya dengan Raja dari Surakarta, kalau Surakarta itu kan Sunan ya, Sunan Pakubuwono. Sementara pasca perjanjian Giyanti 1755 itu, Yogyakarta sebenarnya sudah disepakati harus menggunakan gelar Hamengkubuwono, tetapi pada kenyataannya gelar itu belum secara konsisten digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono sendiri, gitu. Jadi masih menggunakan Pakubuwono sampai nanti sekira
tahun 1770-an seperti itu. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, bahwa pada tahun 1749 Mangkubumi menggunakan gelar nama susunan Pakubuwono ing Mataram gitu kan. Jadi ini menandai konflik antar saudara dalam dalam kerajaan Mataram Islam pada waktu itu, di mana pada 1749 ini muncul dua tokoh dengan gelar nama yang sama, yaitu Susunan Pakubuwono. Yang membedakan adalah yang satu di Mataram, sementara yang satunya lagi di Surakarta. Lalu, 1755, seperti yang kita ketahui dalam Perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono pertama itu ditetapkan sebagai raja dengan gelar Sultan Hamengkubuwono. Nanti akan saya tunjukkan ininya ya, dokumen Perjanjian Giyanti 1755. Lalu lanjut lagi 1763 sampai 1773, Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono pertama menggunakan nama Pakubuwono. Jadi Hamengkubuwono yang sudah disepakati tadi di 1755 ini belum konsisten digunakan oleh Pangeran Mangkubumi sendiri. Lalu 1774, Pangeran Mangkubumi diketahui sudah menggunakan gelar nama Sultan Hamengkubuwono dalam Serat Bumi Pasiten. Nah, ini menjadi satu pertanyaan besar bagi saya, mengapa selama kurang lebih berapa puluh tahun itu Hamengkubuwono pertama seakan-akan belum pasti gitu, belum merasa yakin gitu menggunakan gelar nama Hamengkubuwono, tetapi justru malah Pakubuwono. Oke, kemudian yang saya permasalahkan di sini ya, nah ini kebetulan rekan-rekan S2 pasti sudah dituntut harus membuat masalah gitu kan. Nah, rumitnya akhirnya saya sampai pada satu pertanyaan yang mengganggu pikiran saya pada waktu itu. Mengapa Pangeran Mangkubumi mengenakan nama Pakubuwono? Baik sebelum maupun sesudah menjadi Raja Ngayogyakarta Hadiningrat. Uh, Pertimbangan pertama karena mungkin teman-teman yang sering membaca tentang sejarah Yogyakarta pasti sudah akrab dengan Marley Reclef ya. Itu kajiannya tentang Hamengkubuwono pertama sudah sangat holistik, sudah sangat mumpuni gitu, dan saya tidak bermaksud untuk menyaingi beliau gitu. Tapi saya hanya ingin mencari satu celah kecil yang mungkin belum belum terlalu banyak dibahas oleh Pak Reclef. Ini standar nih untuk mungkin highlightnya di sumber primer. Jadi saya coba mengkombinasikan sumber primer di sini. Yang saya gunakan adalah jelas korespondensi dari Hamengkubuwono pertama sendiri. Kemudian surat-surat dari para pejabat VOC. Nah, itu untuk penerjemahnya saya dibantu oleh Pak Andri Nur Cahyo pada waktu itu, yang kebetulan menguasai bahasa Belanda, ya boleh dibilang bahasa Belanda kuno ya, bahasa Belanda VOC itu, bukan bahasa Belanda yang modern. Jadi saya sempat mengalami kesulitan stagnan selama satu semester itu untuk menerjemahkan bahasa Belandanya ini. Kemudian saya juga menggunakan manuskrip Jawa. Ini saya dudukkan secara sejajar ya, dengan korespondensi tadi dan beberapa memoir yang saya gunakan. Nah, ini untuk agar saya semakin yakin bahwa verifikasi yang saya lakukan sudah tepat gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan korespondensi semata, tetapi manuskrip Jawa yang ditulis pada abad setelah abad 18 itu, mungkin abad 19 dan abad 20, ternyata ini merekam ingatan tentang Hamengkubuwono pertama juga. Jadi itu masih saya gunakan. Untuk sekundernya jelas saya menggunakan buku-buku terdahulu termasuk Pak Reclef, kemudian The Craft dan lain sebagainya itu sebagai ini ya eh, panduan saya, karena beliau-beliau sudah sangat mumpuni dalam bidang ini. Kemudian batasan temporal saya yang saya gunakan 1749 saya jadikan acuan karena merupakan
pertama kali Mangkubumi itu menggunakan gelar yang persis sama dengan raja dari Surakarta. Kemudian 1774 yang pertama itu mengakhiri kontestasi penggunaan gelar dan nama dengan Surakarta, tetapi di buku itu saya menggunakan batas temporal akhir 1790. Itu adalah menandai batas apa namanya eh, akhir persaingan ketika gelar Mangkubuminya gitu. Jadi begini, persaingannya itu tidak hanya di Pakubuwono dan Hamengkubuwono saja, tetapi nanti gelar Kepangeranan Mangkubumi ini juga menjadi kontestasi lagi gitu. Jadi ada dua pertentangan di sini, ada dua dua konflik besar gitu. Tetapi aktor-aktor yang terlibat masih sama. Gitu nggih. Ah, Kemudian untuk bisa memahami bagaimana gelar dan nama ini bisa digunakan oleh Hamengkubuwono pertama dan mungkin para leluhurnya juga yang pernah terlibat dalam perang suksesi di Mataram Islam, tidak bisa kita jauhkan dari konsep kekuasaan dalam pemikiran orang Jawa gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang membaca kajian dari Semar Said Purtono, kemudian Benedict Anderson, atau nanti siapa namanya, Niels Mulder dan lain sebagainya yang memang memang memiliki fokus kajian dalam bagaimana kekuasaan itu bekerja gitu di masyarakat orang Jawa gitu. Nah, ini tidak berjauhan juga dari yang namanya keseimbangan. Keselarasan dan keseimbangan ini merupakan sesuatu yang begitu diupayakan ya. Nah, jika ada sesuatu hal yang mengganggu keseimbangan itu, nanti ini dianggap akan merusak aturan yang ada di sekitarnya yang sudah terjaga. Maka nanti kita dapat melihat juga bagaimana Mangkubumi itu muncul untuk berusaha menyeimbangkan itu semua gitu. Menyeimbangkan ketidakteraturan yang telah terjadi pada masa pemerintahan Pakubuwono yang kedua. Nah, kekuasaan di pemikiran orang Jawa ini dilihat sebagai sesuatu yang real gitu, yang nyata. Menurut Anderson ini sifatnya itu homogen, jumlahnya tetap dan absolut. Dapat dilihat itu, dapat di apa ya? Dia berbentuk gitu. Mungkin dapat kita buktikan adalah dengan misalnya ini keris misalnya ya. Keris itu kan misalnya Hamengkubuwono IX misalnya memberikan keris kepada Mas Iqbal gitu. Itu pasti dianggap ada kekuasaan yang melekat di keris itu gitu. Dan kemudian keris itu akan diwariskan secara turun-temurun oleh Mas Iqbal. Nah, melalui keris itulah kekuasaan ini tersimpan di sana dalam bentuk keris itu. Makanya oleh Anderson ini disebut absolut, gitu. Berjumlahnya tetap, jumlahnya dalam keris itu. Nah, kemudian mungkin bisa kita perluas lagi dalam kasanah konflik ya, di Mataram. Nah, ketika satu kerajaan itu terpecah, gitu kan, pasti kan ada memunculkan apa namanya para pemimpin-pemimpin baru itu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kekuasaannya terpecah, tapi jumlahnya tetap. Nah, oleh karena seseorang ingin berkuasa sangat apa ya, sangat besar gitu, menguasai satu wilayah yang besar, maka dia tinggal mengumpulkan orang-orang ini. Karena tiap-tiap orang itu di wilayah-wilayah tersebut itu mewakili kekuasaannya dengan jumlah yang masing-masing dimiliki untuk dikumpulkan lagi. Nah, kemudian untuk konsep yang ketiga, saya menggunakan konsep stranger king gitu. Stranger king itu atau raja asing atau orang asing. Ini betul-betul menjadi satu faktor yang tidak bisa ditinggalkan untuk memahami bagaimana kekuasaan itu bekerja di Jawa itu, di periode ini. Eh, Bila sebelumnya satu kerajaan itu saling apa ya, saling berinteraksi dan konflik itu dengan cara penaklukan, pada periode ini eh, pertengahan abad 18 itu tidak lagi digunakan penaklukan, tetapi digunakan negosiasi atau persetujuan. Kalau abad
kita melihat abad 16, kita melihat abad ke-17 itu masih sering saling serang ya, seperti Sultan Agung menaklukkan Surabaya atau percobaan ke Batavia gitu. Tetapi di abad ke-18 ini tuh pertengahannya itu mulai mulai apa ya, negosiasi ini menjadi satu hal yang penting. Dan Stranger King termasuk orang religius, kemudian VOC itu berdaya tarik untuk dijadikan sekutu. Dia adalah power tambahan. Jadi jika kita berhasil bernegosiasi, menjalin aliansi dengan pihak ketiga ini, kemungkinan besar kita dapat eh, dapat apa namanya, dapat eh, menaklukkan oposisi kita. Gitu ya. Nah, gelar Raja Mataram Islam, mungkin ini yang secara umum saja ya. Yang mungkin teman-teman juga masih bisa temukan gitu di Sultan Hamengkubuwono ke-10 atau di Sunan Pakubuwono yang ke-13. Yang pertama adalah susunan, ini sudah akrab ya dengan kita, dengan bentuk pendeknya itu Sunan. Ada mungkin Wali Songo sangat menggunakan ini. Lalu ada Panembahan, ini Raja pertama Mataram Islam. Lalu Sultan juga, yang tadi sudah saya sebut. Ada Senopati Ngalogo, ini Panembahan Senopati, kombinasi. Kemudian ada Abdurrahman, Saidin, Panotogomo, dan Khalifatullah. Oke, semuanya memiliki arti masing-masing. Tetapi jika kita mau menyimpulkan formulanya ini, nanti kita dapat sampai pada satu kesimpulan bahwa ini ternyata mewakili beberapa nilai gitu. Yang satu nilai religius, ya, kemudian militer, lalu ada penanda wilayahnya gitu. Nah, religius ini juga tidak hanya berkutat masalah agama, tetapi dia juga uh, bergerak di bidang ranah apa namanya intelektual gitu. Ya. Nama raja-raja Mataram Islam mungkin bisa kita sebutkan di sini ada Mangkurat, gitu. Pakubuwono, Mangkubuwono, Nyokrowati, Nyokrowarti variannya, kemudian ada Nyokrokusumo dari Sultan Agung, Mangkunegoro, Mangkubumi. Nah, mungkin dari daftar ini kita uh, penasaran ya kenapa itu jangan-jangan salah sebut itu Paku dan Mangku gitu. Oke, tapi nanti ini akan kita buktikan dalam suratnya ya. Bagaimana tulisan dalam aksara Jawa Paku dan Mangku itu bentuknya sangat jauh berbeda. Jadi kita tidak tidak bisa apa ya langsung mengambil kesimpulan bahwa ini salah salah pelafalan saja, tetapi ini sudah dalam bentuk tulisan. Ya. Oke. Nah, kembali ke sejarah kontestasinya dulu sebelum Mangkubumi atau Hamengkubuwono pertama tadi menggunakan gelar namanya untuk sarana kontestasi, itu leluhurnya sudah terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana gelar dan nama itu bisa digunakan oleh para uh, pihak perlawanan gitu terhadap raja yang tengah berkuasa. Contohnya misalnya di dalam periode Sultan Agung sendiri itu menyamai Pangeran Banten yang dianugerahi gelar Sultan dari Mekah gitu. Jadi sebelumnya Sultan Agung kan belum menggunakan gelar Sultan, masih menggunakan gelar Susuhunan gitu. Itu pada tahun 1625 setelah menaklukkan Surabaya. Karena gelar yang paling tinggi pada saat itu adalah Susuhunan. Tetapi kita melihat di sini pada tahun 1638 itu tren gelar tertingginya bukan lagi Susuhunan gitu, tetapi sudah Sultan. Oleh sebab itu Sultan Agung itu mengirim utusan sampai ke Mekah sana untuk mendapatkan izin penganugerahan gelar Sultan. Kemudian Pangeran Puger 1677 itu menggunakan gelar susunan Ngalogo saat Keraton Pleret jatuh. Jadi ini ketika Mataram Islam dipimpin oleh anaknya Sultan Agung, yaitu Amangkurat yang pertama. Nah, pada tahun 1704, ini pada waktu Amangkurat pertama sudah wafat, begitu.
anak-anaknya ini terlibat dalam eh, perebutan kekuasaan gitu, meskipun secara tidak sengaja. Nah, Pangeran Puger ini mengira bahwa dirinya lah yang akan menjadi Amangkurat kedua. Makanya beliau menggunakan gelar susunan Engaloko. Lalu pada tahun 1704, beliau menggunakan susunan Pakubuwono ketika mengambil alih kekuasaan Mataram Islam dari susunan Mangkurat yang ketiga, dari keponakannya sendiri. Jadi ini kita sebut perang suksesi ya dalam sejarah panjang Mataram Islam. Lalu Pangeran Blitar pada tahun 1719, 1723 itu beliau keluar dari istana dan madeg Kraman gitu menggunakan gelar nama Sultan Ibnu Mustafa Pakubuwono. Ya, jelas ini bukan gelar resmi dari kerajaan, tetapi ini adalah gelar yang digunakan oleh beliau sendiri untuk apa ya, untuk meningkatkan loyalitas dari para pengikutnya jelas dan menempatkan dirinya itu sebagai setara dengan raja yang sedang berkuasa. Lalu Mas Karendi, mungkin ini salah satu peristiwa yang terkenal ya, ketika cucu Mangkurat ketiga itu oleh pemberontak dinobatkan sebagai raja bergelar nama Susunan Kuning ketika berhasil mengambil alih keraton Mataram Islam yang di Kartasura. Oke, jadi kita melihat dalam dalam sejarah kontestasi itu gelar Susuhunan dan gelar Sultan itu seringkali digunakan oleh para dalam tanda kutip pemberontak ya untuk menandingi kekuasaan yang dimiliki oleh raja. Mungkin perlu saya perlihatkan di babat tanah Jawi gitu. Misalnya ini, Pangeran Purboyo berseru, semua orang yang sedang menghadap ini semua saksikanlah bahwa Adinda Pangeran Blitar aku nobatkan menjadi raja beristana di Kartasekar, bergelar Sultan Ibnu Mustafa Pakubuwono, Senopati Ngalokong Abdurrahman Zainuddin Ponotokomo. Gelarnya panjang, lengkap, hampir mirip dengan yang digunakan oleh Raja Surakarta. Yang membedakan adalah Ibnu Mustafanya saja itu, ya kan? Ini yang ada di bawah tanah Jawi ya. Ya, meskipun kita perlu meragukan apa yang ada tertulis di bawah tanah Jawi karena ini produksinya kan sudah jauh jauh apa ya, sudah jauh ketika peristiwa itu berlangsung gitu. Nah, tetapi di sini ingatan memori masyarakat Jawa tentang persamaan gelar itu sudah ada. Gitu. Lalu, nah, kita masuk ke kontestasi pertama Mangkubumi, yaitu mengenai ragam gelar yang akan dikenakan oleh Mangkubumi sebelum akhirnya beliau menjadi Raja pertama Yogyakarta. 1747, Pangeran Mangkubumi memutuskan keluar dari istana Mataram Islam di Surakarta dan memutuskan untuk bergabung dengan pihak pemberontak. Hal ini disebabkan oleh uh, apa ya janji Dewa. janji dari Pakubuwono yang kedua pada waktu Iya. itu untuk mengusir pemberontak yang ada di Sukawati ternyata tidak ditepati. Mangkunegara. Nah, ini menurut Mangkubumi, hal itu sudah menyalahi keseimbangan yang terjadi di Istana Mataram gitu. Berarti kan dengan demikian Raja tidak menepati janjinya. Sabto Pandito Ratunya tidak bekerja di sana. Nah, ini satu hal yang sangat riskan yang dilakukan oleh Pakubuwono kedua. Tetapi di sini kita tidak sedang menghakimi Pakubuwono kedua itu bersalah atau benar atau bagaimana begitu ya. Tetapi kita melihatnya secara historis. Nah, Pakubuwono kedua mengapa memutuskan untuk tidak menepati janjinya begitu? Didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal. Mengapa dikatakan masuk akal pada waktu itu? Karena jika salah satu pangeran gitu berprestasi dan kemudian diberi tanah yang sebegitu luas untuk dikuasai sendiri, itu dikhawatirkan dapat eh, apa namanya, dapat muncul, dia dapat membentuk kekuasaannya sendiri sehingga nanti malah bisa mengancam eksistensi dari raja yang sedang berkuasa. Ini tidak hanya dari gubernur jenderal saja saran itu diberikan, tetapi juga dari para petinggi
Mataram Islam. Ini akan sangat berbahaya jika Mangkubumi itu diberikan tanah seluas 3.000 atau 4.000 cacah. Gitu. Saya kira di sini tidak hanya Mangkubumi saja yang dikhawatirkan seperti itu, tetapi kepada semua pangeran. Karena saudara-saudara Mangkubumi itu kan banyak ya, saudara-saudara Mangkubumi banyak, dan itu bisa memunculkan perasaan iri hati juga khawatirnya. Dan semakin memperuncing konflik yang ada di internal Mataram Islam. Oke, nah eh, Mangkubumi ketika keluar dari Istana Mataram Islam di Surakarta itu kemudian mengambil basis pemberontakannya di Sokawati. Sokawati itu adalah tanah yang sebelumnya dijanjikan agar bisa dikuasai oleh Mangkubumi sendiri. Nah, ini akhirnya ke sana bertemu dengan Raden Mas Said ya, Mangkunegoro pertama, dan mengambil gelar Pangeran Adipati Sokowati. Dari peristiwa ini, Mangkubumi belum dapat dikatakan menandingi raja yang sedang berkuasa karena gelar yang dikenakannya pun masih terbatas pada Pangeran Adipati atau Pangeran Merdiko gitu, otonom. Oke, jadi masih masih kecil gitu kekuasaannya masih kita lihat belum terlalu tinggi seperti raja. Nah, 1749 eh, ketika harus pemberontakan Mangkubumi aliansi dengan masa itu sudah begitu besar, gitu. Beliau dinobatkan sebagai raja bergelar nama Susuhunan Pakubuwono ing Mataram. Nah, perbedaannya dengan yang Sokowati tadi, jelas bahwa di sini sudah digunakan gelar Susuhunan dan Pakubuwono itu sekaligus. Dua gelar yang yang jelas-jelas menandingi raja yang sedang berkuasa di Surakarta. Ya, meskipun sebelum ini ada Susuhunan yang Banaran ya, masih ada Banaran gitu. Tapi yang ini persis sama dengan yang di Surakarta. Nah, ini jelas menandakan matahari kembar sudah terbit di bumi Mataram. Nah, sementara kekuasaan Jawa tidak mengenal adanya dua pemimpin yang berkuasa sekaligus. Maka salah satunya ini harus entah bagaimana caranya harus bisa merelakan gitu, harus bisa melepas itu salah satu. Nah, namun yang tidak disangka-sangka adalah pada 1752 itu aliansi Mangkubumi dan Mas Said yang sudah terkenal tadi, yang sudah menjelajah ke berbagai sudut Mataram Islam gitu, justru pecah karena adanya isu yang bermunculan bahwa Mas Said itu diduga akan mengambil alih kedudukan yang sudah diambil oleh Mangkubuwono yang sedang digenggam oleh Mangkubumi begitu. Nah, justru isu yang beredar ini semakin merenggangkan hubungan antara keduanya dan jelas ini mengarah kepada perpecahan. Nah, situasinya semakin rumit bahwa Mas Said mata keraman sendiri, Mangkubumi juga masih mata keraman sendiri. VOC kebingungan harus bagaimana ini karena kepentingan mereka juga terancam di pedalaman Jawa Tengah. Dan kita tahu sendiri juga Pakubuwono ketiga yang mewarisi kerajaan yang tidak dapat dikatakan tenang-tenang ini saja, kebingungan untuk menyelesaikannya seperti apa. Nah, akhirnya tercetus ide untuk mendatangkan salah seorang tokoh religius gitu pada tahun 1754 yaitu Tuan Said Besar atau nama orinya maaf saya agak lupa Said Basah atau siapa seperti itu. Tetapi orang Jawa melafalkannya Said Besar gitu. Yang berasal dari negeri Rom. Ya, nah ini ditugaskan untuk memediasi Pangeran Mangkubumi dan Susuhunan Pakubuwono yang ketiga. Ini pun juga agak ini ya, agak tricky gitu. Karena ada dugaan juga bahwa Tuan Said Besar ini hanya orang yang direkayasa gitu seperti tokoh religius. Padahal ya, kita belum tahu seberapa valid informasi tersebut ya. Tetapi yang jelas ini fungsinya adalah untuk memediasi saja. Oke, tapi pada kenyataannya kan ya membuahkan hasil gitu. Nah, 1755 Perjanjian Giyanti Pangeran Mangkubumi disepakati menggunakan gelar nama Sultan Hamengkubuwono. Nanti akan saya perlihatkan ya. Oke, ini
Naskah Perjanjian Giyanti 1755 mungkin akan saya zoom dulu. Nah, apakah ini terlihat oleh teman-teman tulisan Hamengkubuwono ini meskipun dalam lafal bahasa Belanda? Kelihatan Pak. Hamengkubuwana ya. Sudah jelas Buana. ya Hamengkubuwana. Hamengku ya, bukan Pakubuwana. Nah, sementara itu nanti saya akan ke aksara Jawanya. Sebentar. Aksara Jawanya itu di... Nah, ini. Bagi teman-teman yang bisa membaca aksara Jawa mungkin langsung bisa membaca ini ya. Ini Hamengkubuwono gitu. Sama kan berarti dengan yang di sebelah kanan tadi, yang dalam huruf Latin gitu. Sama. Hamengkubuwono Senopati Engalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotokomo. Jadi sama antara kiri dan kanannya itu, antara aksara Jawa dan huruf Latin itu dapat dikatakan sama. Tetapi nanti akan ada perbedaan ketika kita melihat di sini. Bagi teman-teman aksara Jawa bisa sebagai sarana berlatih ya di sini ya. Oke, yang pertama ini gelar sultannya dulu. Ini sultan, sultan. Kemudian ini adalah aksara murdo, po gitu, po. Paku buwo no. Jadi bukan Hamengkubuwono, tetapi Paku Buwono. Nah, uniknya ini adalah tahun 1763. Jadi kalau dari 1755 itu berapa tahun? 8 tahun ya, 8 tahun dari Perjanjian Giyanti. Ya, dari 8 tahun dari Perjanjian Giyanti, Sultan Yogyakarta itu menggunakan gelar Pakubuwono, bukan Hamengkubuwono. Lalu pada tahun 1782 ini di sini, 1782 ini kita lihat lagi kepala suratnya. Nah, di sini berbeda. Ini Sultan Hamengkubuwono. Jadi pada tahun 1782, Hamengkubuwono namanya itu sudah digunakan secara persisten. Nah, ini saya buktikan dengan surat-surat setelah itu. Juga sudah konsisten. Nah, inilah yang saya permasalahkan pada waktu itu. Jadi kita melihat apa namanya ini periodisasinya gitu dari Mangkubumi ya. Sampai pada 1755 ada Pangeran Adipati Sokowati, kemudian susunan Pakubuwono yang Mataram sampai Sultan Hamengkubuwono. Nah, perubahan gelar dan nama Hamengkubuwono-nya setelah Giyanti 1763 masih menggunakan gelar Pakubuwono. Lalu pada 1773 yang menandai diferensiasi atau pembedaan antara Jogja dan Surakarta itu nanti akan membawa Mangkubumi atau Hamengkubuwono pertama tadi menggunakan gelarnya Sultan Hamengkubuwono ing Yogyakarta secara lebih konsisten. Nah, dari sini saya melihat bahwa gelar Pakubuwono tadi oleh Hamengkubuwono itu digunakan terus ketika permasalahan pembagian kerajaan itu belum selesai full gitu. Jadi Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono pertama tadi merasa gelar Pakubuwono itu masih menduduki gelar tertinggi di tanah Mataram. Sehingga dia perlu menyamakan gelar itu sampai urusannya itu selesai dulu. Sampai urusan pembagian wilayah ini selesai dulu. Jika belum selesai, maka dia masih merasa perlu untuk menyamakan derajatnya itu dengan Raja Surakarta. Dengan cara apa? Dengan cara menyamakan gelarnya. Yang membedakan adalah antara Sultan dan Sunan. Karena Sultan sendiri memiliki nilai gelar yang cukup tinggi, gitu. Sudah cukup tinggi, jadi dia tidak perlu menyamakannya dengan yang gelar Sunan, gitu. Tetapi bagi orang Jawanya yang tertinggi itu masih Pakubuwono. Pakubuwono, oke.
Nah, Hamengkubuwono itu kan masih baru ya. Rumusan namanya itu masih baru itu, belum pamornya belum begitu tinggi sehingga yang dipilih adalah Pakubuwono dulu. Oke, nah urusan ini selesai, konflik ini selesai ketika Serat Bumi Pasiten dan kodifikasi Angger Ageng dan Angger Aru Biru itu selesai disusun gitu. Selesai disusun, pembagian wilayah sudah pas semua, perebutan wilayah sana sini sudah clear, maka nama Sultan Hamengkubuwono sudah rajin digunakan gitu oleh Mangkubumi. Nah, kemudian yang kedua, nah ini yang mendukung pernyataan saya tadi ya, maaf. Jadi Mangkubumi perlu menyamai nama Raja Surakarta dalam proses perceraian Ratu Bendur Mangkunegoro pertama dan pembagian wilayah tadi atau penetapan teritori kerajaan. Dan setelah Serat Bumi Pasiten, Mangkubumi menggunakan nama Hamengkubuwono. Dan dua dua Serat Bumi Pasiten itu saya dapatkan di mana namanya arsip Belanda gitu, di arsip negeri Belanda. Kedua-duanya masih bagus dan kalau teman-teman berkesempatan di sana bisa membuktikan bahwa Hamengkubuwono pertama atau Pangeran Mangkubumi itu di Serat Bumi Pasitennya sudah menggunakan gelar nama Hamengkubuwono pertama. Oke. Oke, kontestasi yang kalau yang Mangkubumi ini agak rumit, jadi nanti masih sampai ke perjanjian-perjanjian selanjutnya karena itu melibatkan Mangkunegoro yang pertama, kemudian Pakubuwono yang ketiga dan keempat gitu. Jadi secara umum saya ceritakan secara singkat saja nih. Jadi kan tadi yang menggunakan gelar Hamengkubuwono pertama kan masih Pangeran Mangkubumi, itu kan masih hidup ya. Nah biasanya ke gelar kepangeranan itu baru bisa dialihkan ke orang lain ketika penggunanya meninggal. Nah, dalam situasi ini, Hamengkubuwono pertama sebagai pemegang gelar Pangeran Mangkubumi itu kan masih hidup. Jadi ketika namanya itu digunakan oleh keluarga Mataram, meskipun ini sudah berbeda kerajaan gitu. Nah, ini beliau merasa ini sebagai bentuk penghinaan karena usia dari si si pengguna nama Mangkubumi itu dianggap belum dewasa dan tidak pantas untuk bersanding setara dengan Raja Yogyakarta. Nah, Hamengkubuwono pertama itu merasa tersinggung dan sempat akan mengadakan konflik bersenjata dengan Surakarta maupun Mangkunegaran. Nah, pada akhirnya VOC juga yang direpotkan pada urusan ini itu mengundang raja-raja Forster London itu duduk di meja perundingan lagi untuk mencari solusi bersama itu agar jangan sampai gara-gara gelar Mangkubumi ini nanti tiga kerajaan itu justru saling bertengkar satu sama lain lagi gitu. Nah, ini kan dari perspektif VOC ketika melihat konflik antar kerajaan ini disebut seperti konflik anak-anak gitu sedang berebut nama gitu, sedang berebut mainan gitu. Tetapi justru kalau kita melihat itu dari gagasan konsep kekuasaan Jawa, hal ini sangat bertentangan gitu. Karena ini uh, apa namanya permasalahan nama, sebuah nama ini begitu penting dan itu mewadai segala macam kemampuan adikodrati dalam seorang tokoh gitu. Nah, kalau gelar nama Pangeran Mangkubumi ini malah diambil alih oleh kerajaan lain, itu sudah merupakan satu satu bentuk penghinaan tersendiri. Dan khawatirnya nanti akan mengganggu keseimbangan yang sudah tercipta di sana. Oke, jadi saya sampai pada satu kesimpulan bahwa sebagai manifestasi kekuasaan, gelar dan nama dalam perebutan supremasi tunggal tahta Mataram Islam itu oleh Mangkubumi berfungsi sebagai wadah jenis-jenis kekuasaan dan sarana kontestasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, setiap gelar itu ada nilainya sendiri dan itu diharapkan mampu diwadai oleh raja gitu. Dalam hal ini Pangeran Mangkubumi. Kontestasi penggunaan gelar dan nama oleh Mangkubumi didasari oleh ideologi keseimbangan Jawa dan kepentingan penguasaan atas suatu wilayah. Mungkin teman-teman masih ingat tadi bahwa Mangkubumi memutuskan untuk keluar dari istana
Mataram Islam di Surakarta karena kekecewaannya terhadap kepemimpinan Pakubuwono kedua yang dimana kerajaan pada waktu itu sedang gonjang-ganjing, sedang tidak seimbang gitu. Nah, Mangkubumi merasa merasa penting untuk muncul sebagai penyeimbang kekacauan yang sedang terjadi gitu. Nah, untuk konsep yang ketiga, tokoh agama dan kompeni hadir sebagai pihak ketiga dalam konflik politik internal Kerajaan Mataram Islam. Di sini saya tidak meniadakan adanya kepentingan ekonomi, kepentingan politis yang dimiliki oleh VOC ya, kompeni itu sendiri. Tetapi peran mereka begitu sentral di sini agar Trah Mataram ini tidak saling membinasakan satu sama lain gitu, tetapi justru dapat hidup berdampingan gitu. Karena jika tidak, sangat mungkin dalam konflik internal ini satu sama lain saling menundukkan gitu. Oke, Oke, mungkin ini terlalu panjang ya Mas Iqbal. Sepertinya saya sudahi saja. Oke, Pas banget waktunya. Karena itu pas kebetulan ya, tadi kita juga semoga. udah mulainya jam 8 lebih tuh. Hmm. Nah, oke teman-teman, pemaparan yang menurutku apa ya, benar-benar bikin kita nggak nyangka gitu di balik apa istilahnya kemegahan keraton, kemudian kebangsawanan mereka ternyata ada intrik-intrik di balik ketiga raja yang pada waktu itu sedang berkuasa. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab. Mungkin dimulai dari Hmm. aku sendiri mungkin. Kan gini Mas, kalau kita ngelihat ya secara istilahnya level atau kasta lah, itu kata Pakubuwono kemudian Hamengkubuwono bisa dikatakan itu setara, ya kan? Tapi mengapa kemudian jika dibandingkan dengan Mangkunegoro itu seolah-olah kemudian levelnya ada di bawahnya. Dan ini jelas berbeda dengan konteks Paku Alam ya, yang mungkin hampir setara dengan Pakubuwono maupun Hamengkubuwono. Ini apakah itu berkaitan dengan sisi historisnya para raja-raja ini, latar belakang mereka atau bagaimana? Sehingga kemudian nama itu dipilih menjadi Hmm. nama mereka masing-masing gitu. Oke, jadi saya melihat dari ini ya Mas Iqbal, perkembangan pemahaman eh, terutama para bangsawan ini ya, memandang kosmos mana yang lebih besar pada waktu itu dan kata apa yang bisa mewakilinya. Mungkin kita ingat ada siapa namanya Hanyokroowati dan Hanyokrokusumo gitu. Nah, Sultan Agung atau yang bapaknya yang Hanyokroowati. Nah, kata nyokro di sini kan sudah dapat dikatakan tren pada masa periode itu gitu. Tetapi pada periode selanjutnya pasca Sultan Agung, nyokro ini tidak digunakan lagi. Tetapi yang digunakan adalah rat gitu, mangkurat. Rat itu juga dapat kita artikan alam semestanya. Semesta yang besar gitu, lebih dari negara, lebih dari tanah gitu. Tetapi alam semestanya orang Jawa, bukan alam semestanya orang Barat. Ini sangat berbeda ya, jadi tidak bisa kita sandingkan satu sama lain. Nah, kemudian ketika rat ini sudah selesai digunakan oleh Amangkurat pertama dan Amangkurat kedua, yang populer di sana, yang akan dipopulerkan itu adalah Pakubuwono, Buwononya itu. Jadi periode selanjutnya ini kata ini mulai mendapatkan pamornya untuk menggantikan rat tadi. Ya, jadi kemudian Buwono ini dilestarikan oleh para keturunan dari Pakubuwono sendiri. Karena Buwono ini mewakili satu nilai kesemestaan orang Jawa yang tentu lebih besar dari negoro dan buminya sendiri itu. Nah, saya kira itu yang bisa saya katakan secara hierarki nama ya Mas ya. Buwono ini masih sampai saat ini bahkan nama itu masih masih memegang tingkat tertingginya. Saya kira nggak ada tuh orang yang namanya Hamengkubuwono selain Sultan gitu.
Nggak ada ya. Agak aneh itu mah. Kita kalau ada yang pakai Hamengkubuwono atau Pakubuwono gitu. Tapi Wamen kalau Mangku Alam ada Jogja. pemain sepak bola. Iya, Mangku iya, Alam iya, ada. iya. Tapi Mangkubuwono Kewanen nggak nanti ada. Mas. Ya, jadi itu masih megang megang kasta tertingginya gitu. Sampai saat ini Buwono. Bahkan ini masih dimodifikasi ya oleh raja sendiri menjadi Bawono gitu. Nah, kita melihat bahwa setiap periode ini ada tren tersendiri. Ada perumusan lagi gitu. Kata apa yang kira-kira bisa, bukan kira-kira, yang pada waktu itu, pada periode tertentu, ini betul-betul mewakili alam semesta orang Jawa itu. Gitu Mas Iqbal nih dari saya nggih. Berarti ini kan pernah tuh kebetulan baca-baca atau lihat konten dia itu negara sendiri itu pada awalnya masih merupakan wilayah kadipaten yang dimana itu secara hirarki karena kelihatan ya dari gelarnya juga Pangeran Adipati. Nah, ini kemudian berpengaruh dalam pemilihan nama Mangkunegoro. Jadi bukan lagi Mangku Wono atau apa Mangkubuwono jelas tidak mungkin. Kemudian Pakubuwono juga tidak mungkin dipilih oleh Mangkunegoro dan ada kaitan historis juga sepertinya dengan kakek atau ayahnya saya lupa itu adalah Arya Mangkunegoro yang dibuang ke Ceylon ya kalau nggak salah waktu itu Betul, betul. Jadi yang kemudian itu dipilih. sedikit menambahkan Mas, Mhm. untuk yang Mangkunegoro itu sebenarnya gelar untuk putra mahkota itu dalam tradisi Mataram Islam itu. Jadi diharapkan putra mahkota itu memiliki skill untuk memimpin eh, apa ya negara gitu, bukan dalam arti presiden gitu enggak, cuman keperajaannya gitu. Baru nanti kalau kemampuannya sudah mumpuni, dia akan memimpin alam kesemestaan Jawa gitu. Itu untuk yang perbandingan hierarki Mangkunegoro dan Hamengkubuwono atau Pakubuwono. Karena pada selanjutnya gelar putra mahkota itu juga masih menggunakan Hamengkunegoro gitu di tiap-tiap kerajaan ini. Gitu. Betul, Oke, betul, terima betul. kasih Mas Dan, Iqbal. ya, betul. Itu kenapa teman-teman kemudian dalam konteks kepemilihan nama ini kemudian berpengaruh bahkan juga sekarang Sri Sultan Hamengkubuwono X mengangkat putrinya itu kan sebagai penerus dengan nama GKR Mangkubumi juga. Nah ini juga digunakan secara turun temurun dalam konteks keraton Jogja itu. Nah oke teman-teman masih ada 20 menit lagi, 15 menit lagi. Silakan untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya terkait dengan politik Jawa atau kemudian tentang Solo, Solo, Jogja, atau mungkin juga terkait dengan bagaimana Mas Galeh ini menelusuri sumber-sumber sampai bahkan ke Belanda gitu kan. Nah, silakan mungkin bisa bertanya lebih dalam kepada Mas Galeh. Ada yang ditanyakan oleh teman-teman? Silakan. Monggo silahkan, siapa tahu tadi dalam penjelasan saya ada banyak yang kurang pas gitu dan teman-teman ingin apa ya namanya ya kritik gitu. Monggo silahkan. Ya. Baik, saya mungkin Oke, paling sedikit. apa? Samsul. Oh, Mas Samsul. Oke, Mas. Oke. Silakan Baik, Mas Samsul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galih dan Mas Iqbal yang kami hormati tentunya. Tadi yang sering beberapa kali disampaikan oleh Mas Galih bahwa eh, muncul beberapa kekuatan ya barangkali di antaranya tokoh-tokoh di dalam satu kerajaan barangkali tadi yang pertama ketika Mataram itu belum terpecah, tentunya adalah anggota-anggota kesultanan sendiri yang atau kerajaan sendiri yang
mempunyai power gitu ya, sehingga itu adalah kekuatan-kekuatan mungkin yang diperhitungkan. Kemudian muncul Belanda tadi ya, VOC ya. Kemudian muncul VOC, kemudian tadi disebutkan bahwa di antara beberapa kekuatan itu, eh, selain kekuatan yang muncul di dalam kerajaan atau kesultanan atau keraton, ada Belanda dan agama tadi ya, tokoh-tokoh agama mungkin gitu ya. Jadi barangkali bisa dimunculkan yang dimaksud dengan tokoh agama itu seperti apa? Apakah bagian dari pejabat keraton sendiri, atau barangkali tokoh spiritual yang mungkin sangat diagungkan di situ, sehingga ketika menentukan suatu kebijakan, memang orang-orang ini adalah orang-orang yang dihadirkan untuk memutuskan suatu keputusan. Kemudian gelar, terkait dengan gelar tadi barangkali ada beberapa nama-nama Jawa tadi yang sudah dibahas terkait dengan mungkin Buwono, kemudian Rat tadi ya, dan lain-lain. Kemudian saya juga mengamati ada dua nama atau tiga nama yang disisipkan dengan nama Abdurrahman dan Abdul Hamid, ketika Abdurrahman tadi beberapa raja itu menyisipkan nama nama Islam, anggap aja gitu ya. Kemudian ketika Diponegoro menyisipkan nama Abdul Hamid kalau nggak salah. Itu apakah ada kaitan dengan Ottoman barangkali ya? Ketika itu barangkali khalifah yang di sana mungkin yang sedang eh, eh, memerintah adalah nama-nama itu, sehingga nama-nama itu memang digunakan kan sebagai bentuk hubungan antara kesultanan atau kerajaan yang ada di Jawa dengan Ottoman barangkali. Barangkali itu yang saya tangkap. Barangkali mohon pencerahan dari Mas Galih dan Mas Iqbal barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Iqbal mau dikombinasikan dulu sama Mas Yeremia Satria sama Mbak Mbak apa Mas ini Nasta ini. Oh, oh. Boleh digabung aja kali ya Mas. Oke, Mas Nasta dulu kali ya. Mas Nasta ini dari UNS ini. maaf Mas Nasta. Monggo Monggo Mas Mas Nasta. Nasta. Sudah sering dipakai juga. Saya mau tanya Mas Galih. Jadi kebetulan saya juga senang baca soal bukunya Wycliffe dalam Mangkubuwono pertama. Bahkan saya jadi ingat betul Mas, waktu saya baca itu entah di yang Sultan Mangkubumi atau Sambir Nyawa itu, Wycliffe masih konsisten menjelaskan soal penggunaan gelar. Saya lupa, nanti mungkin Mas Galih bisa menjelaskan detailnya seperti apa. Tapi intinya yang saya tangkap itu ada persamaan gelar yang dipakai. Jadi istilah kalau nggak salah yang Mangku Negara atau Mangku Buwono itu sering terbolak-balik karena huruf mono atau apa itu sering dibaca sama. Nanti mungkin Mas Galih bisa jelaskan. Karena tadi saya buka-buka itu lupa Mas halaman berapa ya. Tapi saya ingat betul karena kebetulan saya skripsinya juga salah satunya bahasa Mangkubuwono pertama itu menemukan bagian yang sama gitu. Artinya mungkin almarhum Wycliffe itu tidak mendalami lagi selama mungkin puluhan tahun soal itu, karena saya juga menyadari bahwa sebenarnya gelar-gelar yang dipakai oleh raja-raja Mataram itu sebenarnya sama secara arti umumnya. Cuman eh, kadang ada perbedaan-perbedaan dikit yang Tradiksi. mungkin Mas eh, Galih itu menyampaikan ada gengsinya gitu. Ada gengsi sendiri, jadi ada gelar yang lebih tinggi dan sebagainya. Lalu yang kedua Mas, tadi soal gelar, saya juga melihat peta politik dan kepribadian Hamengkubuwono pertama itu dari mungkin menariknya dari awal Yogyakarta itu berdiri sampai nanti menjelang wafat itu beda-beda kepribadian politiknya. Nanti mungkin Mas Galih bisa menjelaskan kenapa Hamengkubuwono pertama itu bertindak demikian itu. Kenapa
apa ya, mungkin ada faktor-faktor lain atau apa yang saya juga kebetulan tidak mendalami di era-era tahun mungkin awal Gianti sampai 70-an karena memang saya tidak membaca banyak sumber di situ. Mungkin nanti Mas Galih bisa menyampaikan saya. Dan yang satu Mas, ini saya mengganjal di saya kenapa Wycliffe lebih memilih diksi Sultan Mangkubumi untuk menyebut Hamengkubuwono pertama daripada menggunakan gelar Hamengkubuwono pertama. Sedangkan Wycliffe di buku Sabar Nyawa itu konsisten memakai nama Mangkunegoro dari awal sampai akhir. Sekian Mas. Terima kasih Mas Nasta. Mas Yeremia, monggo. Yap. Silakan Mas Satria, yes, Mas Yeremia Satria. Suara saya bisa kedengaran, Om Iqbal? Ya, Oh, oke. Mas. Sebelumnya Sugeng Dalu untuk Mas Gali dan juga Sugeng Dalu juga untuk Om Iqbal, Sugeng Dalu untuk Mas Nasta yang sudah bertanya tadi di awal. Kemudian setelah itu juga di sini untuk juga TTW yang sudah memfasilitasi ya untuk diskusi pada malam hari ini. Tak lupa juga di sini pada malam hari ini ada senior saya dari Madiun yaitu Mas Akris Samsul Umar yang juga ikut bergabung dalam diskusi pada malam hari ini. Sugeng Dalu, Mas Akris, kita bertemu kembali dalam diskusi pada malam hari yang baik. Ye, luar biasa sekali mengenai tentang yang penelitian yang disampaikan oleh Mas Gali dan ditulis oleh Mas Gali mengenai tentang Sultan Hamengkubuwono pertama atau yang dikenal dengan nama kecilnya Raden Mas Sujana kalau tidak salah ya. Semoga saya tidak salah dan tidak keliru. Nah, yang ingin saya tanyakan itu ada dua pertanyaan Mas Gali sebelumnya. Begini Mas Gali, saya sempat saya kebetulan saat ini kan sedang melanjutkan studi lanjut S2 di Undip Semarang, Magister Ilmu Sejarah Undip Semarang. Nah, di tengah kesibukan saya dalam melakukan pengerjaan tesis saya ini, itu Mas Gali, ada studi kasus lebih tepatnya. Suatu hari ketika saya sembari dalam penelitian tesis saya ini, saya juga ada kerjaan freelance untuk mengajar di salah satu lembaga bimbingan belajar di Sidoarjo. Kebetulan saya asli dari Sidoarjo. Nah, ketika saya mengajar suatu hari, saya begitu kagetnya. Ternyata dari sekitar beberapa anak yang saya ajar di ruangan bimbel itu, ternyata ada salah satu yang masih merupakan keturunan dari em, Mangkunegoro pertama atau Sambernyowo atau dalam apa eh, bahasa Inggrisnya oleh Eric Clapton disebut sebagai soul catcher gitu kan. Terus kemudian setelah itu sebenarnya malam hari ini saya mau mengundang dia untuk hadir dalam diskusi pada malam hari ini, tapi ternyata berhalangan hadir karena masih em, mungkin masih perlu ya untuk belajar mendalami mengenai tentang sejarah leluhur. Nah, menurut Mas Gali nih, kita tahu bahwasanya hari-hari ini di pembelajaran sejarah, apalagi dari lingkup sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah, kadang-kala kerap kali bahkan untuk mengenai kajian-kajian seperti yang dilaksanakan baik itu oleh Om Iqbal mengenai tentang Adipati Semarang, lalu kemudian Mas Gali mengenai tentang Kanjeng Sultan Hamengkubuwono atau Raden Mas Sujana, lalu kemudian Mas Nasta itu pada masa-masa perang Jawa, kemudian juga Mas Akris yang mengenai tentang Raden Ronggo Prawiro Dirjo Ketiga. Nah itu mengenai tentang Hamengkubuwono pertama ini sendiri. Kalau menurut Mas Gali sendiri nih, kira-kira sejauh mana sih dalam buku-buku teks pembelajaran sekolah itu menyinggung banyak peran mengenai tentang Pangeran Mangkubumi atau Raden Mas Sujana alias Hamengkubuwono pertama ini. Karena kan hari-hari ini kita juga sedang dihadapkan juga pada em, isu penulisan sejarah ya di pusat yang dimana masih sangat hangat bahkan dibahas sampai hari ini. Itu yang pertama, Mas Gali. Kemudian yang kedua, sejauh pantauannya rekan-rekan teman-teman yang ada dalam diskusi pada malam hari ini, mungkin dari Mas Gali, dari Om Iqbal, dari Mas Nasta, atau bahkan juga dari Mas Aklis yang menulis mengenai tentang Jawa, Jawa Tengah bagian selatan yang lebih tepatnya, atau bahkan mungkin wilayah pesisir kalau untuk khususnya Om Iqbal mengenai tentang Adipati Semarang Astra Wijaya. Kira-kira ketika pada saat terjadi peristiwa
setelah geger pecinan itu kan kalau tidak salah kan mungkin tadi sempat disinggung juga oleh Mas Gali dalam slide-nya mengenai tentang bergabungnya Sambernyowo atau Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegoro yang pertama dengan ayah mertuanya ya. Sehingga tadi kan sempat disebutkan kalau tidak salah salah satu gelaran dari Sultan Hamengkubuwono pertama alias Raden Mas Sujana itu adalah Kanjeng Sultan Ing Kabanaran. Nah, dalam hal ini ketika pada waktu mereka bekerja sama bahkan juga untuk menaklukkan wilayah Pengwetan atau wilayah Jawa Timur, apakah juga sempat ada atau mungkin dalam temuannya Mas Gali dalam penelitiannya ini ada sempat menyinggung tidak mengenai kelompok di wilayah pesisir seperti Surabaya contohnya, karena kan kebetulan kan saat itu kan kemudian yang dibahas adalah mengenai perang yang berada di wilayah Jawa Timur bagian barat kayak Madiun dan sekitarnya. Mungkin ada dalam penelitiannya Mas Gali menyinggung mengenai wilayah-wilayah pesisir seperti Surabaya dan sekitarnya. Mungkin 2 pertanyaan itu yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima Iya. kasih Mas Yeremia Satria. Monggo Mas Gali Oke, mau dijawab langsung ketiganya. oke siap. Cukup banyak ya. Ini coba semoga catatan pertanyaannya tidak salah. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi dari Mas Samsul Huda mengenai tokoh ketiga ya, pihak ketiga ya, antara ada tokoh religi, kemudian VOC sebagai pihak ketiga itu seperti apa. Nah, saya menempatkan itu dengan, saya melihat itu dari konsep Stranger King tadi Mas. Stranger King ini adalah entah siapapun itu tokohnya, tetapi dia berdiri di antara dua pihak yang sedang berseteru gitu. Biasanya dia dari pihak asing, nah itulah kenapa dia disebut dengan Stranger King gitu. Stranger King. Nah, VOC memegang kendali penuh di sana karena mereka memiliki sumber daya yang mumpuni pada waktu itu. Sumber daya manusia dan sumber daya persenjataan. Oke, nah ketika salah seorang pihak ini bisa menjalin aliansi dengan pihak ketiga, maka besar kemungkinan powernya pun bertambah besar gitu. Nah, baik VOC maupun tokoh religius ini nanti atau Said Besar atau nanti Mas Nasta itu menyebut Syekh Ibrahim gitu kan. Nah, tokoh religius ini pun didatangkan karena memang pada waktu periode ini masyarakat Jawa secara umum dan bangsawan secara khususnya itu masih memandang tokoh religi ini pada tingkat hierarki yang sangat tinggi gitu. Mungkin kalau kita boleh untuk mundur agak lebih jauh lagi, kita mendapati bahwa Sultan Agung juga pernah kan untuk menaklukkan Giri kalau saya tidak salah itu. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa unsur agama ini tidak ingin dilepaskan gitu. Maksud saya adalah raja juga ingin menguasai untuk unsur agama. Dia jangan sampai berdiri sendiri. Oleh sebab itu, eh, raja-raja menginginkan gelar bernuansa agama itu di balik namanya. Karena jika ini dibiarkan sendiri, maka potensi untuk usurpasi atau potensi untuk menggulingkan kerajaan mungkin yang dipimpin oleh Sultan Agung pada waktu itu sangat mungkin bisa terjadi. Karena kita melihat dari nilai loyalitas para pengikutnya. Loyalitas pengikut agamawan pada era ini sangat begitu besar gitu. Sangat berbeda dengan para pengikut untuk raja yang sekuler kalau boleh saya bilang itu. Nah, kita bisa melihatnya dari kisah Sunan Giri. Bagaimana para loyalisnya itu betul-betul siap mati gitu. Yeah. Nah, maka yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini nyambung dengan Ngabdurrahman tadi ya. Meskipun memang pamor gelar bernuansa Islam itu tadi Sultan Ngabdurrahman, kemudian yang ditegaskan lagi itu Panotogomo gitu, dan berakhir dengan Khalifatullah kalau untuk yang Jogja ini, menandakan bahwa nilai agama betul-betul menjadi hal yang ingin disatukan dalam diri raja itu. Raja ingin mewadahi kekuatan itu. Dengan demikian, raja nanti, maaf, ini ada orang lewat. Tembus ya suaranya ya.
Lagi seru banget ya, naik motor sambil cerita di jalan. Ya. Oke, jadi kembali lagi nilai agama tadi menunjukkan bahwa raja ini adalah wakil dari wakil Tuhan di kota Allah gitu, penjaga kota Allah gitu yang dipercaya gitu. Jadi jangan sampai ada figur-figur lain yang berkuasa lebih daripada raja. Maka kita tidak heran ya akan di kota-kota Islam atau di kerajaan-kerajaan Islam itu pasti di belakang masjid besarnya ada kauman ya, yang dikumpulkan di sana. Dekat dengan raja gitu, tidak berjauhan. Oke. Ini sudah terdengar lagi mboten Mas Satria? Semoga Mas Iqbal suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke. Terdengar Mas, aman. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Samsul Huda ya. Baik, Semoga terima kasih. bisa menjawab Mas Samsul. Ya, Kemudian tadi yang kedua Mas Nasta ya, antara Aksoropo dan Mengku, kemudian karakter politik Hamengkubuwono. Oke, jadi kita sama-sama pembaca buku Reclef tampaknya Mas Nasta ya. Saya juga jadi ingat bahwa Pak Reclef sempat menyinggung hal itu gitu. Dan tidak mau ambil pusing tentang ini. Tetapi kalau kita melihat perseturuan ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Punsen gitu. Kalau kita pernah mendengar nama Punsen, seorang peneliti dari masa-masa pemerintah kolonial Hindia Belanda gitu. Jadi kalau boleh saya bacakan ya dari penelitiannya Punsen, sengketa penggunaan nama Pakubuwono telah diselesaikan ketika perjanjian Giyanti berlangsung. Disepakati bahwa kata paku itu tadi akan disimpan, tidak dikenakan, dan tidak pula dihapuskan karena nilai kehormatan yang terkandung di dalam nama tersebut. Kemudian, kedua raja tersebut disarankan untuk tidak menggunakan kata paku dalam komposisi nama mereka. Nah, saya kira Pak Reclef juga sudah membaca ini karena dalam daftar pustaka Pak Reclef juga pernah menyebut Punsen gitu, menyebutkan di situ Punsen. Nah, sehingga nama paku di sini betul-betul membuat bingung beberapa orang juga. Bahkan kita sendiri yang di Jawa itu, antara paku dan hamengku ini apakah betul-betul bermakna sama atau justru berbeda? Karena dalam kosakata bahasa kita mengenal paku gitu sebagai pasak gitu kan, pasak bumi gitu. Pasak bumi untuk atau pasak apa namanya, paku kayu gitu agar menjaga keseimbangan barang yang dipaku gitu. Tetapi mengku di sini, mengku itu kan dapat kita maknai untuk menjaga keseimbangan, memangku anak misalnya di kedua paha kita agar jangan sampai dia goyang kanan ke kiri. Nah, secara esensi dua kata ini mengandung makna yang memang serupa gitu. Tetapi dalam perspektif kita, ya, dalam perspektif kita, dua kata itu tidak bisa disamakan. Gitu. Dua kata tersebut tidak disamakan dan kita perlu menempatkannya pada konteks periode historisnya. Ketika Pakubuwono itu dianggap namanya lebih tinggi daripada nama yang lainnya, karena itu nama seorang raja, bukan nama seorang pangeran. Gitu ya. Ini adalah nama yang mewakili uh, seberapa besar kekuasaan raja. Nah, itulah yang saya selidiki Mas untuk po dan mo-nya itu. Karena dalam penulisan Jawa, dua kata ini dituliskan sangat-sangat berbeda kalau boleh saya bilang itu. Antara aksara po dan aksara mo itu sendiri sudah beda. Kemudian ada sandangannya juga kalau meng gitu kan. Meng berarti ada perubahan vokal dari a menjadi eng. Nah, ini sudah berbeda. Kita tidak bisa menyamakan itu gitu. Nah, jadi saya sampai pada tahap kesimpulan pada waktu itu dalam penelitian saya bahwa dua kata ini memang dimaknai berbeda oleh kedua pihak ini. Sehingga perlu disepakati bahwa dalam perjanjian Giyanti, nama Pakubuwono tidak boleh digunakan oleh Pangeran Mangkubumi, tetapi harus menggunakan nama baru yaitu Hamengkubuwono. Okay.
Tapi nanti di dalam perjanjian Giyanti juga itu yang ditandatangani oleh Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono pertama itu ternyata nama yang digunakan pada saat itu juga adalah Pakubuwono. Oke Mas Iqbal, mungkin saya izin lagi memperlihatkan teks naskah perjanjian Giyanti ya, yang di bagian tanda tangan ya. Ini menarik Boleh, ya Mas. bagi saya. Sebentar. Bagian tanda tangan. Oke. Ini masih perjanjian Giyanti. Kita tadi sudah melihat ya, ada Hamengkubuwono di kanan dalam huruf Latin dan Hamengkubuwono dalam aksara Jawa di sebelah kiri gitu. Nah, kalau yang ini sebentar. Ini adalah bagian tanda tangan. Bagian tanda tangan ada beberapa cap di sini, beberapa pihak yang terlibat. Nah, yang paling atas ini adalah tanda tangan Hamengkubuwono. Kalau boleh saya bacakan di sini, semoga ini terlihat jelas. Ini kita baca, maaf ada mobil lewat dulu. Maklum ini jalan besar ini, jalan ring road ini sebelah ini. Nah, ini saya baca nih di bagian ini ya. Jadi ini Tondo Kangjeng Sultan Pakubuwono, bukan Hamengkubuwono. Bahkan ini dalam file yang sama gitu, dalam dokumen yang sama. Yang sebelumnya menyepakati gelar barunya itu adalah Hamengkubuwono. Tetapi di sini itu tertulisnya Pakubuwono. Ini jelas sekali, ini adalah pasangan Po. Kemudian ini aksara Ko ditambah dengan suku ya. Pakubuwono, Senopati, Engaloko, Abdurrahman, Sayyidin, Panotogomo, Khalifatullah. Ini yang menarik dari perbedaan, bukan perbedaan, namanya apa? Perseteruan antara aksara Po dan aksara Mo yang sampai saat ini membuat saya terheran-heran ya. Kenapa ini bisa menjadi satu konflik besar gitu. Gitu ya, ini saya stop share dulu, kemudian karakter politik Hamengkubuwono kalau boleh saya simpulkan secara kronologisnya, Mas, bahwa memang sebelum perjanjian Giyanti itu kan sebelum memberontak, Mangkubumi atau Hamengkubuwono pertama itu kan sempat menjadi tangan kanan dari Pakubuwono kedua, orang kepercayaan, bahkan sempat dinaikkan jabatannya menjadi Lurah Sentono atau orang kepercayaan raja. Nah, dari sana beliau memiliki pengetahuan politik yang begitu mumpuni, dan sehingga untuk memutuskan keluar dari Istana Surakarta itu bukan perkara yang mudah gitu, karena ini adalah berarti dengan demikian menggelorakan perlawanan terhadap saudaranya sendiri. Nah, di Babat Tanah Jawi ini diceritakan secara dramatis bahwa Pakubuwono kedua itu saudaranya sempat-sempatnya memberi uang saku kepada Mangkubumi yang akan keluar dari Istana Surakarta gitu. Nah, orang Jawa memandang perpisahan ini sebagai sesuatu yang susah dilakukan itu. Jadi ini bukan perkara mudah, baik dari pihak Mangkubumi maupun pihak Pakubuwono yang kedua. Nah, kemudian karakteristiknya itu Mangkubumi itu terbukti tidak meluluh lantakkan atau mengambil alih kerajaan Mataram Islam di Surakarta seperti yang dilakukan oleh Susuhunan Kuning sebelumnya. Nah, hal ini pun masih membuktikan bahwa aliansi besar, kalau Reclef menyebutnya aliansi ternama gitu, Mangkubumi dan Raden Mas Said, sekeren-kerennya mereka itu tidak meluluh lantakkan atau merebut, mengambil alih keraton Surakarta, gitu. Tetapi hanya bergerak di sekitarnya saja, mengubarkan perang-perang kecil, kemudian mengambil alih wilayah-wilayah yang sudah terlepas dari Surakarta. Dan ini menunjukkan bahwa Mangkubumi atau Hamengkubuwono pertama menurut saya itu tidak konfrontatif banget gitu terhadap saudaranya sendiri gitu. Tetapi yang ingin digugat oleh Mangkubumi adalah bagaimana pihak asing itu mengintervensi kerajaannya sendiri.
mengintervensi saudaranya, kemudian mengambil alih pesisir. Itu kan diambil alih semua toh, dan belum dikembalikan kepada Mataram Islam. Otomatis finansial kerajaan itu terganggu. Nah, inilah yang dicoba untuk digugat oleh Mangkubumi pada periode ini. Nah, kemudian kenapa Wycliffe menggunakan nama Sultan Mangkubumi gitu dalam bukunya? Kenapa tidak Hamengkubuwono saja? Nah, saya kira ini berkaitan dengan hal yang tadi ya. Ini karena masih simpang siur juga pada waktu itu. Mungkin pada penelitiannya Prof. Wycliffe, ini sebenarnya pakai gelar Hamengkubuwono atau Pakubuwono gitu. Tetapi yang jelas dia adalah seorang pangeran Mangkubumi yang menjadi sultan gitu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan bagi kita yang ingin mempelajari bagaimana kompleksitas penggunaan gelar di ranah Mataram pada periode ini. Ini sempat bikin saya ini ya ubanan pada waktu itu. Uban saya tambah banyak memikirkan kontestasi yang sebegitu rumit perkara penggunaan gelar dan nama gitu. Oke. Nah, mungkin kita bisa membaca di pembukaan pendahuluan dalam bukunya Prof. Wycliffe ya, Mas. Saya juga agak lupa mengapa beliau memutuskan untuk memberikan judul itu Sultan Mangkubumi, bukan Hamengkubuwono. Kemudian sejauh mana buku sejarah membahas Hamengkubuwono pertama, ini pertanyaan dari Mas Satria ya Mas. Terima kasih Mas Satria. Jadi sebenarnya buku ini tesis ini bisa saya susun karena rasa penasaran saya terhadap Hamengkubuwono sendiri gitu. Jadi saya lahir, tumbuh dan besar di Jogja, itu saya sangat minim pengetahuan. Padahal saya tinggalnya juga di kota Jogja gitu. Tetapi dalam buku-buku sejarah, teks sejarah yang saya pelajari mungkin SD, SMP, SMA itu tidak secara kontinu membahas sejarah lokal sendiri, tetapi yang dibahas adalah sejarah lingkup nasional seperti itu ya Mas. Jadi sehingga ketika saya melakukan penelusuran sumber dan berusaha menyusun tesis ini, saya mengalami berbagai macam kesulitan dan ibaratnya mempelajari semuanya dari nol gitu. Mempelajari Yogyakarta dari nol kembali. Mulai dari mana? Kalau kita pakai bukunya De Graaf, mulai dari kerajaan Islam pertama gitu. Tetapi dari periode sebelumnya kita juga akan mempelajari bagaimana Mataram itu mulai ditinggalkan pada era kerajaan Hindu-Buddha gitu kan. Nah, jadi berkat ini juga saya mempelajari itu meskipun mungkin kurang mendalam, dan hal ini membuktikan bahwa secara lokal di ranah akademik kita, terutama untuk pembelajaran anak muda itu belum optimal gitu. Tetapi kita lebih menekankan pada sejarah-sejarah yang sifatnya itu nasional. Oke, itu memang penting gitu. Karena kan menurut Kunto Wijoyo di tataran SD pendidikan itu sifatnya estetis. Kemudian SMP itu sifatnya etis. Kemudian yang di SMA itu sudah kritis dan lingkup perkuliahan sudah akademis gitu kan. Jadi tentang kepahlawanan, rasa cinta tanah air memang itu perlu dibutuhkan. Tetapi untuk yang tataran kritis ini sebaiknya sudah mulai sejarah atau unsur-unsur lokalitas itu mulai di ini ya, di drill gitu kepada generasi muda. Nah, saya kira terkait pertanyaan Mas Satria tadi membahas Hamengkubuwono pertama, mungkin pada waktu saya dulu masih minim Mas, atau mungkin saya yang kurang jauh dalam penelusuran. Tetapi saat ini sudah banyak tentang Hamengkubuwono pertama. Bahkan pihak keraton sendiri kemarin sempat menggelar satu pameran gitu yang bertemakan tentang Hamengkubuwono, khusus Hamengkubuwono pertama. Dan kebetulan saya diundang menjadi satu pembicara juga tahun berapa itu, 2019 kalau tidak salah, sebelum COVID. Jadi memang ini mulai digelorakan kembali baik dari pihak kesultanan maupun dari Dinas Kebudayaan. Saya kira sudah melakukan upaya yang untuk mensosialisasikan sejarah lokal sendiri. Apakah sempat adakah yang menyinggung tentang Surabaya itu pada masa konflik ini? Kebetulan saya tidak sampai ke Surabaya, Mas. Maksudnya pembahasan tidak sampai ke yang Surabaya, apalagi pesisir. Karena konteksnya pesisir di sini sudah saya asumsikan berada di tangan Belanda gitu, VOC.
ya, sudah diserahkan dalam kekuasaan mereka untuk melunasi hutang-hutang dari yang ya dibebankan kepada Mataram Islam dari perang-perang sebelumnya. Ya, jadi mohon maaf untuk Surabaya saya tidak membahas gitu dari periode ini. Terima kasih Mas Satria. Oke, Itu Mas Iqbal. Mas. Yap, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Di sini ada Bu Inayati atau Bu Sugeng Popi. Dalu Bu Inayati. Halo, Ibu. Kemudian juga ada Bu Eka Dewi Retno. Itu beliau adalah Ketua MGMP Kota Semarang. Mungkin ada yang ingin disampaikan seperti itu. Kemudian dari teman-teman yang lain tadi juga ada Mas Aklis, tapi ternyata sudah out gitu. Saya menyimak saja, Pak. Matur Tadi nuwun Bu terlambat Inayati. masuknya. Itu kajian-kajian yang hebat menurut saya. Iya, Ibu. Bidang ilmu kita kan bisa saling mendukung, ya. Saya melihat dari sisi tinggalan bendawinya, penyengan yang dari sisi kajian atas naskah dan arsip-arsip, kita bisa saling mendukung, ya. Saya dulu waktu disertasi saya kan saya juga melakukan hal yang mirip, ya. Makaten, nggih. Saya Matur banyak nuwun. membaca karya Bu Inayati tentang Kota Gede dan Pleret kalau tidak salah ya Bu Inayati. Wah, itu sangat membantu Nggih. sekali. Matur nuwun Bu Inayati. Saya yang matur nuwun niku pengen melanjutkan apa yang dulu sudah dilakukan, yang sudah saya lakukan. Ternyata sudah sekian belas tahun yang lalu. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Baik, kita sepertinya sudah di penghujung acara karena Nggih. juga sudah larut malam jam 9 seperti itu. Jadi saya ucapkan sebelum penutupan kita coba foto bareng dulu. Kayak gitu, monggo diaktifkan untuk Zoom-nya. Kita foto bersama. Saya dong nanti ditunggu sekedar nih. 1, 2, 3. Sebentar diulang. Yuk, 1, 2, 3. Baik, sampun teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Mas Gale, terima kasih untuk Bu Popi, kemudian Mas Yeremia, kemudian Mas Nasta, Mas Samsul Huda, dan juga teman-teman yang lain yang dari tadi sudah menyimak pemaparan dari Mas Gale. Selanjutnya kita akan bertemu lagi dalam diskusi selanjutnya di angka 81 seperti itu, dan semoga akan lebih seru, lebih banyak pesertanya seperti itu, karena memang ketika ngomongin abad 17-18 itu sangat sedikit yang tertarik gitu. Jadi kita juga termasuk orang-orang yang langka. Manusia langka. Betul. Jadi abad 17-18 itu sangat langka dibandingkan dengan para penikmat sejarah di masa-masa setelahnya. Layak dimuseumkan. Ya, pripun gimana? Artefak, Mas. Layak dimuseumkan katanya. Nah, kebetulan juga kita pernah di museum gitu kan, kerja-kerja di museum, jadi yang ngerti lah hal-hal yang di museum kan kayak gitu Mas Samsul. Manusia-manusia Oke. antik ini Pak Iqbal.
Iya. Iya, Ibu. Oke. Demikian kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu Mas Mbak semuanya. Sampai bertemu di season selanjutnya. Salam. Turun. Sehat-sehat Betul. Sehat-sehat. selalu. Betul dalu, Bapak Ibu. sering istirahat. Bunyi. Matur Hayati. nuwun. Matur nuwun. Tinggal lupa Vina. Monggo Ibu.